Hujan turun seperti rahasia yang tak sanggup disimpan langit. Bukan deras yang mengamuk, lebih seperti rintik panjang yang telaten, menelusup ke sela-sela sunyi, membuat udara lembab dan waktu terasa melambat. Di ujung gang kecil itu, Nara berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Punggungnya rapat pada dinding, seolah dinding itu bisa meminjamkan kekuatan. Kerudungnya basah, rambutnya yang terlepas menempel di pelipis. Ia menahan napas, bukan karena dingin semata, tapi karena perasaan yang tiba-tiba menyesak, sepi yang datang tanpa mengetuk. Di tangannya ada kantong belanja yang kertasnya mulai lembek. Ia baru saja pulang dari warung ketika motornya mogok di tikungan. Jalanan licin, tetangga sudah mematikan lampu, dan malam seperti sengaja menutup semua pintu. Ketika langkah kaki itu terdengar, teratur, tidak tergesa, Nara refleks menoleh. Di bawah payung hitam, seorang pemuda muncul dari arah musola. Posturnya tinggi, bahunya sedikit membungkuk menahan angin. Matanya menangkap sosok Nara, dan ia berhenti, ragu sejenak, lalu mendekat dengan hati-hati, seperti takut suaranya akan mengagetkan sesuatu yang rapuh. "Bu, Mbak," katanya pelan. "Kenapa di sini?" "Hujan," kata Mbak itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa ada hangat yang menyusup di dada Nara. Mungkin karena ia sudah lama tidak dipanggil dengan nada yang tidak mengasihani. Sudah lama ia jadi si janda, dibisik-bisik tetangga, seperti label yang ditempelkan tanpa izin. Nara menelan ludah. "Motor saya mati. Di tikungan sana." Suaranya kecil, nyaris kalah oleh hujan. Pemuda itu melirik ke arah yang ditunjuk. "Saya bantu lihat, ya." Nara hampir menolak, kebiasaan bertahan sendiri sudah terlalu lama ia pelajari, tapi malam ini terlalu dingin untuk keras kepala. Ia mengangguk. Mereka berjalan berdampingan. Payung pemuda itu cukup untuk satu orang, tapi ia memiringkannya agar Nara ikut terlindung. Tindakan kecil itu membuat bahu mereka hampir bersentuhan. Dan, hampir, kadang lebih mengguncang daripada benar-benar, karena ada ruang bagi imajinasi untuk berdebar. Nara bisa mencium samar aroma sabun dari lengan bajunya, bersih, sederhana. Seperti rumah yang pintunya terbuka tanpa maksud menghakimi. "Saya Raka," pemuda itu memperkenalkan diri, suara tetap rendah. "Nara," jawabnya singkat. "Motor Mbak Nara sering rewel?" Baru kali ini, Nara tersenyum tipis, lalu cepat-cepat menunduk. Senyum terasa asing sejak suaminya pergi setahun lalu, meninggalkan sisa-sisa hari yang kadang terasa terlalu panjang. Mereka sampai di motor yang terparkir miring. Raka berjongkok, membuka bagian kecil mesin dengan cekatan. Tangan-tangannya bergerak pasti, tenang, tidak panik. Nara memperhatikan dari samping. Ada sesuatu pada cara seseorang menolong tanpa banyak bicara, seperti memberi ruang agar orang yang ditolong tidak merasa kecil. "Sepertinya businya basah," kata Raka. Ia mengusapnya dengan kain kecil yang entah dari mana muncul. "Saya coba dulu." Saat Raka menyalakan motor, suara mesin sempat batuk 2 kali sebelum akhirnya hidup. Nara membulatkan mata, napasnya terangkat oleh lega yang mendadak. "Hidup," serunya, lalu cepat menutup mulut seperti anak kecil yang ketahuan terlalu gembira. Raka tersenyum, senyum yang tidak menekan, tidak menuntut. "Syukurlah." Hujan masih turun. Jalanan tetap sepi. Dan ada jeda yang aneh di antara mereka, jeda yang tidak canggung, justru terasa seperti kalimat yang belum selesai. "Mbak Nara tinggal dekat sini?" tanya Raka. Nara menunjuk arah rumahnya. "2 gang dari sini." Raka menatap langit sejenak. "Saya bisa temani sampai rumah." Jalannya licin. Nara ingin bilang ia baik-baik saja. Tapi kata-kata itu tersangkut. Karena diam-diam, ia menyadari sesuatu yang membuat pipinya menghangat. Ia tidak ingin sendirian malam ini. Mereka berjalan lagi. Kali ini Nara menuntun motor pelan-pelan, Raka di sampingnya, payung tetap miring melindungi keduanya. Sesekali tangan Raka bergerak, bukan menyentuh, hanya siap menahan bila Nara terpeleset. Kesiapan itu seperti sentuhan yang tak jadi, tapi justru membuat jantung Nara memukul lebih keras. Di depan rumah Nara, pagar besi berderit saat dibuka. Lampu teras menyala temaram, memantulkan kilau hujan di lantai. Nara berhenti, menatap Raka. "Terima kasih," ucapnya, tulus. Raka mengangguk. "Sama-sama. Saya sering lewat sini."
Nara menyadari matanya basah bukan cuma karena hujan. Ada sesuatu yang mengambang di ujung kalimat Raka. Seperti, sering lewat, itu menyimpan alasan lain. Sebelum Raka berbalik, Nara berkata, nyaris tanpa sadar, mau minum teh hangat? Biar nggak masuk angin. Raka terdiam sepersekian detik. Lalu ia tersenyum pelan, lebih lembut dari hujan. Kalau Mbak nggak keberatan. Dan pintu rumah yang sudah lama terasa terlalu sunyi, malam ini terbuka, membawa masuk langkah baru, dan kemungkinan yang membuat Nara takut sekaligus ingin. Dapur Nara sederhana. Ada ketel kecil, 2 cangkir bermotif bunga, dan suara hujan yang mengetuk jendela seperti penonton yang ingin tahu kelanjutan cerita. Nara menuang teh. Tangan kanannya sedikit gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ada orang lain di rumahnya. Orang lain yang bukan tamu formal, bukan pula keluarga. Seorang pemuda yang duduk di kursi dekat meja makan, menunggu dengan cara yang sopan, namun kehadirannya membuat ruang terasa berubah. Gula? Tanya Nara tanpa menoleh terlalu lama. Sedikit aja, jawab Raka. Nara mengangguk. Ia meletakkan cangkir di depan Raka. Ketika jari mereka nyaris bertemu di gagang cangkir, Nara menarik tangannya cepat, seperti tersengat. Raka melihatnya, bukan dengan tatapan menghakimi, melainkan tatapan yang seolah berkata, aku paham. Mereka minum dalam diam yang hangat. Kadang kehangatan paling jelas justru ketika tidak ada yang dipaksa untuk bicara. Maaf kalau rumah berantakan, kata Nara akhirnya, mencoba menyeimbangkan suasana. Raka menggeleng. Gak berantakan kok. Rumah terasa hidup. Kata, hidup itu menggantung di udara. Nara tersenyum kecil, tapi matanya menunduk. Rumah ini dulu hidup karena suara lain, suara yang kini hanya tinggal gema. Raka seperti menangkap bayang yang lewat di wajah Nara. Ia tidak bertanya langsung. Ia hanya berkata pelan, Mbak Nara, sendirian? Nara menahan napas. Pertanyaan itu sederhana, namun membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Suami saya meninggal, jawab Nara. Tidak dramatis, tidak teatrikal. Hanya kalimat yang sudah ia ucapkan berkali-kali, tapi tetap saja rasanya seperti menelan batu. Raka mengangguk perlahan, seolah memberi hormat pada sesuatu yang tak terlihat. Saya turut berduka. Nara mengusap ujung cangkir, menatap pusaran teh seperti membaca nasib. Orang-orang melihat saya seolah saya selalu kekurangan. Selalu butuh diselamatkan. Padahal saya cuma lelah. Raka menatap Nara, matanya tenang. Lelah itu manusiawi, Mbak. Nara tertawa kecil, getar halus yang lebih mirip ingin menangis. Kadang saya kangen hal-hal kecil. Suara langkah di ruang tengah. Ada yang bilang, kamu udah makan? Hal remeh, tapi bikin dada ini, Nara menepuk pelan dadanya, tak sanggup menyelesaikan. Raka tidak memotong. Ia membiarkan Nara menuntaskan kalimatnya dengan diam. Dan di dalam diam itu, Nara merasakan sesuatu yang jarang ia dapat, didengar tanpa diadili. Hujan di luar makin pelan. Seperti alam pun ikut menurunkan volume agar mereka bisa mendengar hal-hal yang lebih halus. Raka tinggal di mana? Tanya Nara, mencoba mengalihkan agar dirinya tidak terjun terlalu jauh ke dalam luka. Kontrakan belakang warung Busari, jawab Raka. Saya kerja serabutan. Kadang bantu di bengkel teman. Nara mengangguk. Pantesan ngerti motor. Raka terkekeh pelan. Lumayan. Ada jeda lagi. Jeda yang aneh, bukan karena kehabisan topik, tapi karena ada banyak hal yang terasa ingin diucapkan, namun belum tahu bentuknya. Nara berdiri untuk mengambil selimut tipis dari sofa. Ini, buat bahumu. Bajumu basah. Raka menerima. Saat Nara menyampirkan selimut itu, jarak mereka menyempit. Nara bisa melihat detail kecil, bulu mata Raka yang sedikit lembab, garis halus di sudut bibirnya ketika ia menahan senyum. Terima kasih, kata Raka pelan. Nara mengangguk. Jantungnya berdetak lebih kencang dari seharusnya. Ia marah pada dirinya sendiri karena reaksi itu. Tapi tubuh kadang jujur lebih dulu daripada pikiran. Tiba-tiba listrik berkedip. Lalu padam. Ruangan seketika gelap. Hanya ada cahaya samar dari luar, dari lampu jalan yang tersaring hujan. Nara terdiam, refleks meraba meja. Dalam gelap, rasa sepi kembali mengintip dari sudut-sudut rumah.
Tenang, suara Raka terdengar dekat, tidak panik. Mbak nggak apa-apa? Nara menelan ludah. Nggak, cuma kaget. Raka berdiri. Saya nyalain senter HP. Cahaya kecil muncul, lembut, membelah gelap seperti janji. Di cahaya itu, Nara melihat Raka menatapnya, lebih dekat sekarang. Dan entah mengapa, Nara merasa aman. Aku bisa antar Mbak tidur. Maksudku, sampai lampu nyala lagi. Raka buru-buru memperbaiki kalimatnya, pipinya sedikit merah. Nara hampir tertawa. Kegugupan Raka justru membuat suasana tidak mengancam. Di sini aja, kata Nara pelan. Kalau kamu mau. Kalimat itu jatuh di antara mereka seperti benda rapuh. Tidak ada maksud buruk di dalamnya. Hanya, undangan untuk tidak sendirian dalam gelap. Raka mengangguk perlahan. Mereka duduk di ruang tengah. Cahaya senter HP diletakkan di atas meja, memantulkan bayangan di dinding. Hujan tinggal rintik. Nara memeluk lututnya. Raka, kamu pernah merasa ada hari-hari yang terlalu panjang? Raka menatap lantai sebentar, lalu mengangguk. Pernah. Waktu ibu saya sakit. Saya ngerasa jam jalan pelan, tapi rasa capek jalan cepat. Nara menoleh. Ada simpati yang menghangatkan matanya. Terus, kamu gimana? Raka mengangkat bahu, kecil. Saya cuma bertahan. Kadang karena ada orang yang bilang, kamu nggak sendirian. Kalimat itu seperti merambat ke kulit Nara, pelan, halus. Ia menatap Raka. Dalam cahaya kecil itu, tatapan mereka bertemu lebih lama dari sebelumnya. Nara merasa ada getar aneh, bukan nafsu, bukan kebrutalan, lebih seperti pintu yang berderit dibuka, memperlihatkan ruangan yang selama ini ia larang untuk dimasuki, harapan. Di luar, hujan berhenti sepenuhnya. Namun di dalam dada Nara, sesuatu justru mulai turun, bukan hujan, tapi kehangatan yang membuatnya gentar. Listrik menyala kembali ketika jam sudah lewat tengah malam. Lampu ruang tengah berkedip, lalu stabil. Cahaya membuat semuanya tampak biasa, sofa, meja, cangkir kosong. Tapi bagi Nara, malam ini sudah telanjur mengubah sesuatu. Raka berdiri, seolah tiba-tiba sadar dirinya ada di rumah orang terlalu lama. Lampunya udah nyala. Saya pulang ya, Mbak. Biar Mbak istirahat. Nara mengangguk, tapi hatinya seperti menahan lengan Raka yang bahkan belum bergerak. Raka, panggil Nara pelan. Raka menoleh. Nara ingin mengatakan banyak hal. Terima kasih sudah menolong, terima kasih sudah diam di saat ia butuh, terima kasih karena tidak memperlakukan dirinya seperti barang pecah belah. Tapi yang keluar justru kalimat paling jujur yang ia punya malam ini. Kalau, besok kamu lewat lagi, kata Nara, suaranya nyaris seperti bisikan, kamu boleh mampir. Tehnya masih ada. Raka terdiam sejenak. Wajahnya lembut, seperti seseorang yang baru saja diberi sesuatu yang tidak ia minta, sesuatu yang membuatnya ingin menjaga. Boleh, jawabnya singkat, tapi cara ia mengucapkannya seperti berjanji. Raka melangkah menuju pintu. Nara mengantar sampai teras. Udara setelah hujan dingin dan bersih. Di halaman, air menetes dari ujung daun, satu persatu, seperti detik yang jatuh pelan. Sebelum pergi, Raka menatap Nara sekali lagi. Tidak lama. Tidak memaksa. Tapi cukup untuk membuat Nara merasa dilihat, bukan sebagai status, bukan sebagai gosip, melainkan sebagai perempuan yang masih hidup, masih punya jantung, masih bisa berdebar. Selamat malam, Mbak Nara, kata Raka. Selamat malam, Nara membalas. Pintu tertutup. Tapi kali ini, Nara tidak merasa terkurung di dalam sunyi. Ia berdiri sebentar, mendengarkan langkah Raka menjauh, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara langkah orang lain tidak membuatnya sedih. Justru membuat dadanya terasa ringan. Keesokan paginya, matahari muncul malu-malu, memantulkan sisa-sisa hujan di jalanan. Nara bangun dengan perasaan aneh, seperti habis menangis dan tersenyum sekaligus. Ia menyapu teras, menata ruang tamu, bukan karena ingin mengesankan siapa-siapa, melainkan karena ada sesuatu yang ingin ia sambut, kemungkinan. Sebuah hari yang tidak sepenuhnya sama. Menjelang siang, suara motor terdengar berhenti di depan pagar. Nara menahan napas. Assalamualaikum, suara Raka memanggil dari luar.
Nara membuka pintu, dan di sana Raka berdiri dengan kantong plastik kecil berisi roti. Rambutnya sedikit berantakan, senyumnya seperti pagi yang baru dimulai. Lewat, katanya singkat, seolah kata itu cukup untuk menjelaskan mengapa ia datang. Nara tersenyum. Masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Tidak ada hujan, tidak ada listrik padam. Tapi ada sesuatu yang lebih menegangkan justru karena semuanya terang. Perasaan yang tidak bisa disembunyikan oleh gelap. Raka mengeluarkan roti. Saya bawa ini. Buat temen teh. Nara tertawa kecil. Kamu ini? Raka menatap Nara, ragu sejenak, lalu berkata pelan, Mbak, boleh saya jujur? Nara menelan ludah. Boleh. Raka menarik napas, seolah menimbang kata-kata. Saya sering lihat Mbak lewat. Kadang dari jauh. Saya tahu orang-orang suka ngomong. Saya nggak suka cara mereka memandang Mbak, kayak Mbak cuma cerita sedih. Nara terdiam. Ada panas halus di kelopak matanya. Saya nggak datang buat jadi penyelamat, lanjut Raka, suara lebih pelan. Saya cuma, kalau boleh, pengen jadi orang yang bisa Mbak andelin. Sekecil apapun. Kalimat itu sederhana. Tapi dampaknya seperti tangan yang menahan bahu Nara agar tidak jatuh ke jurang sepi yang sama. Nara menatap Raka lama. Dalam tatapan itu ada ketakutan, takut berharap, takut kecewa, takut dinilai lagi. Tapi ada juga sesuatu yang lebih kuat, rasa ingin mencoba hidup tanpa selalu menahan diri. Raka, Nara berkata, suaranya bergetar halus, aku takut. Raka mengangguk. Saya juga. Kejujuran itu membuat Nara hampir tersenyum. Dua orang yang sama-sama takut, tapi tetap duduk di ruangan yang sama, tetap saling menatap. Kadang keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap tinggal meski takut. Nara mengulurkan tangannya perlahan, tidak langsung menyentuh. Hanya diletakkan di atas meja, dekat tangan Raka. Jarak beberapa sentimeter saja, jarak yang bagi orang lain mungkin tidak berarti apa-apa, tapi bagi Nara, jarak itu seperti jembatan. Raka menatap tangan Nara, lalu menatap wajahnya, meminta izin tanpa kata. Nara mengangguk pelan. Raka pun menggeser tangannya, pelan, sangat pelan, hingga ujung jarinya menyentuh ujung jari Nara. Hanya sentuhan ringan, seperti menyentuh sesuatu yang suci. Namun Nara merasakan getar kecil merambat dari ujung jarinya ke seluruh tubuh, membuat napasnya berubah. Tidak ada ciuman. Tidak ada hal berlebihan. Hanya dua tangan yang saling menyapa, dan dua jiwa yang pelan-pelan belajar percaya. Nara menunduk, tersenyum kecil sambil menahan air mata. Aku, gak pengin orang-orang menentukan hidupku lagi. Raka mengangguk. Ya? Nara mengangkat wajahnya. Kalau kamu mau, kita pelan-pelan aja. Raka tersenyum, senyum yang hangat, yang tidak menuntut. Pelan-pelan. Di luar, angin menggoyang daun. Di dalam, Nara merasakan sesuatu yang selama ini ia kira sudah mati. Keinginan untuk membuka pintu, bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Dan hari itu, di rumah sederhana yang pernah terlalu sunyi, Nara tahu satu hal. Kadang pertolongan tidak datang dalam bentuk heroik. Kadang ia datang sebagai payung yang dimiringkan, sebagai teh hangat, sebagai diam yang mengerti. Dan sebagai sentuhan paling lembut, yang membuat seorang janda muda akhirnya berani percaya bahwa gemetar bisa berarti hidup, bukan hanya luka.